Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat bertemu kembali dalam kutipan Injil dan renungan harian pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari semua dimanapun Anda berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpahi dalam hati dan kehidupan saudara-saudari semua. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya kami jangan berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai pengikut Kristus dengan pikiran, perbuatan, perkataan, dan pekerjaan kami. Ya Roh Pencipta, kami mohon selesaikanlah karya yang telah Kumulai dalam diri kami. Hindarkanlah kami dari segala perbuatan yang jahat, dan hidupkanlah dalam hati kami penghargaan terhadap segala yang hidup dan kegembiraan atas segala yang baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan pertama dikutip dari kitab Yosua bab 24 ayat 1 sampai ayat 13. Menjelang wafatnya, Yosua mengumpulkan semua suku Israel di Sikem. Dipanggilnya orang tua-tua, para kepala, hakim, dan para pengatur pasukan Israel. Mereka semua berdiri di hadapan Allah. Maka berkatalah Yosua kepada mereka, "Beginilah sabda Tuhan, Allah Israel. Dahulu kala nenek moyangmu, yakni Terah, ayah Abraham dan Nahor, tinggal di seberang sungai Efrat. Mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham, bapamu, dari seberang sungai Efrat, dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku melipat gandakan keturunannya dan memberinya Ishak. Kepada Ishak kuberikan Yakub dan Esau. Esau kuberi pegunungan Seir sebagai miliknya. Sedang Yakub serta anak-anaknya pergi ke Mesir. Lalu aku mengutus Musa dan Harun dan memukul Mesir dengan tulah yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Kemudian aku membawa kalian keluar. Setelah aku membawa nenek moyangmu keluar dari Mesir dan kalian sampai ke laut, lalu orang Mesir mengejar nenek moyangmu dengan kereta dan pasukan berkuda ke laut Teberau. Sebab itu mereka berteriak-teriak kepada Tuhan. Maka ia membuat kegelapan antara kalian dan orang Mesir dan mendatangkan air laut atas orang Mesir. Sehingga tenggelamlah mereka. Dengan mata kepalamu sendiri kalian telah melihat apa yang kulakukan terhadap Mesir. Sesudah itu kalian lama tinggal di padang gurun. Aku membawa kalian ke negeri orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan. Dan ketika mereka berperang melawan kalian, mereka aku serahkan ke dalam tanganmu, sehingga kalian menduduki negerinya. Sedangkan mereka kupunahkan dari hadapanmu. Ketika itu Balak bin Zipor, Raja Moab, bangkit berperang melawan orang Israel. Disuruhnya memanggil Bileam bin Beor untuk mengutuki kalian. Tetapi aku tidak mau mendengarkan Bileam, sehingga ia pun malahan memberkati kalian. Demikianlah aku melepaskan kalian dari tangan Balak. Setelah kalian menyeberangi sungai Yordan sampai ke Yeriko, maka para warga kota itu berperang melawan kalian, dan juga orang Amori, orang Feris, orang Kanaan, orang Het, orang Girgasi, orang Hewi, dan orang Yebus. Tetapi mereka semua kuserahkan ke dalam tanganmu. Kemudian aku melepaskan tabuhan mendahului kalian, dan binatang-binatang ini menghalau mereka dari depanmu, seperti aku telah menghalau kedua raja Amori. Sungguh, bukanlah pedangmu dan bukan pula panahmu yang menghalau mereka.
Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kalian peroleh tanpa bersusah payah, dan kota-kota yang kalian duduki tanpa membangunnya. Juga kuberikan kepadamu kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang kalian makan buahnya, meskipun bukan kalian yang menanamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kekal abadi kasih setianya. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hamba-Nya. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Yang membebaskan kita dari para pelawan kita. Refrain. Kekal abadi kasih setianya. Haleluya, haleluya. Sambutlah pewartaan ini sebagai sabda Allah, bukan sebagai perkataan manusia. Haleluya, haleluya. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Suci menurut Matius, bab 19, ayat 3 sampai ayat 12. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah orang-orang Farisi kepada Yesus untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Yesus menjawab, tidakkah kalian baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka pria dan wanita? Dan Ia bersabda, sebab itu pria akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka itu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memerintahkan untuk memberi surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kalian menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan wanita lain, ia berbuat zina. Maka murid-murid berkata kepada Yesus, jika demikian halnya, hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan ini. Hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri demi kerajaan surga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, salam sejahtera dan damai bagi saudara-saudari sekalian dimanapun Anda berbahagia, dimanapun saudara-saudari berada. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, masalah rumah tangga adalah masalah yang indah untuk dibicarakan. Tapi kadangkala juga menjadi masalah yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak rumah tangga yang sebenarnya dirancangkan Tuhan untuk menerima kebahagiaan dalam hidup. Ingat, pertama kali rancangan rumah tangga disampaikan oleh Allah dengan sebuah kenyataan.
Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Berarti rumah tangga diciptakan oleh Allah untuk manusia agar menjadi segala sesuatu menjadi lebih baik. Tapi kemudian apa yang terjadi? Rumah tangga tak menjadikan segala sesuatu menjadi baik. Itu sebabnya ada banyak orang yang mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian. Sementara Yesus dengan tegas mengatakan, Allah benci perceraian. Nah, persoalannya sekarang, sebagian orang banyak akan berkata, daripada sudah tidak dapat dipertahankan lagi, atau daripada rumah tangga terus ribut, dan akhirnya secara psikologis itu tidak baik buat anak-anak, lebih baik bercerai saja. Sebagian lagi akan berkata, Romo, kalau sudah tak cocok suami saya mengikuti saya, lebih baik kami bercerai saja. Atau, kalau suami saya sudah punya wanita lain, atau istri saya sudah menyakiti saya, buat apa lagi saya mempertahankan? Karena itu akan menjadikan suatu pernikahan yang semu. Saya mau beritahu bagi Tuhan, tetap tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan masih bisa pulihkan yang hancur sekalipun. Tuhan masih bisa berkati Allah. Tuhan masih bisa berkati. Allah masih bisa kerjakan mujizat. Untuk itu, jangan putus asa. Jangan bertegar diri. Jangan putus asa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pernyataan Yesus sudah dikukuhkan oleh gereja dalam hukum perkawinan. Bahwa kedua insan, yaitu laki-laki dan wanita yang mau hidup bersama sebagai suami istri, harus kembali ke asalnya, yaitu menjadi satu. Untuk meneguhkan kembali persatuan dari dua insan ini agar menjadi satu tubuh, mereka harus meminta Tuhan untuk menyatukannya kembali. Simbol dari kehadiran Tuhan dalam acara pemersatuan kedua insan itu adalah sakramen perkawinan. Dalam sakramen perkawinan ini, Yesus sendirilah yang berkata kepada pengantin laki-laki dan wanita, demikianlah kamu bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yesus Kristus yang hadir dalam sakramen perkawinan dengan tegas memerintahkan pengantin laki-laki dan wanita yang sudah berjanji untuk hidup semati, entah di waktu suka maupun duka, supaya selalu setia kepada partnernya. Ada seorang dosen hukum perkawinan pernah berkata bahwa laki-laki dan wanita saling jatuh cinta karena keduanya sudah menemukan apa yang sudah lama hilang dari tubuhnya. Laki-laki menemukan tulang rusuknya yang hilang itu ada pada seorang wanita yang sangat dicintainya. Demikian pun sang wanita kembali menemukan asal dari mana tulangnya berada. Tulangnya berasal. Dan sekali keduanya bertemu, mereka tidak mau dipisahkan lagi. Mereka merasa sempurna, sungguh nyaman, bahagia, dan dengan luasa saling membuka hati tanpa rasa ragu dan takut. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita jaga seluruh keutuhan hidup sakramen perkawinan. Tuhan sendirilah yang menghendaki kalian hidup bersatu sebagai satu daging. Kalian bukan dua lagi, melainkan satu daging. Kalau ada satu kesulitan dalam perkawinan, datanglah kepada Dia yang menyatukan kalian. Karena Dia turut bertanggung jawab atas kelangsungan hidup perkawinan saudara. Dia yang menyatukan, Dia juga yang turut bertanggung jawab atas keutuhan persatuan kalian. Kita berdoa
Semoga Tuhan selalu membantu agar kita semua selalu setia akan sumpah yang sudah kita ikrarkan, secara khusus bagi mereka yang sudah menerima perkawinan suci, agar tali cinta perkawinan mereka selalu kuat. Tetap semangat, selamat berkarya, sehat dan bahagia selalu. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.